Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Puspitarani, NPM 19140017, Prodi Pendidikan Sejarah, mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia, dengan dosen pengampu Ibu Yustiani, SPD, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu kebudayaan suku Muyu di Papua. Baiklah, langsung saja masuk ke materinya. Yang A, asal-usul suku Muyu. Suku Muyu merupakan suku pedalaman yang tinggal di daerah di sekitar Sungai Kau yang terletak di timur Laut Merauke. Ada dua diperkirakan muncul istilah Muyu. Yang pertama muncul karena masuknya misi Katolik yang dibawa oleh Peta Petrus Hober yang berkebangsaan Belanda pada tahun 1933. Kedua, istilah Muyu muncul karena warga setempat menyebut Sungai Kau dengan fly bagian timur dengan bagian selatan, yaitu istilah Okemui atau Sungai Mui oleh orang Belanda, sehingga akhir dari penyebutan ini yaitu Muyu. Suku Muyu merupakan suku yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Bovendigul, Papua. Nenek moyang zaman dahulu hidup di sekitar Sungai Muyu yang terletak di timur Laut Merauke. Oleh beberapa antropologis, istilah Muyu yaitu primitif kapitalis. Suku Muyu merupakan suku pedalaman yang paling pintar. Oleh masyarakat, suku Muyu ini dianggap paling penting dalam struktur birokrasi Bovendigul, Papua. Dari 1.800 pegawai negeri sipil, 45%-nya dari suku Muyu, yang beberapa menjadi bupati. Suku Muyu ini mereka berhemat, bekerja lebih keras dibandingkan dengan suku lainnya. Dan suku Muyu ini mereka sangat menghargai pendidikan. Suku Muyu ini sering menyebut dirinya sendiri dengan istilah Kati, yang artinya manusia yang sesungguhnya. Wilayah daerah suku Muyu ini merupakan wilayah perbukitan dengan banyaknya batuan kerikil, dengan wilayah bagian timur yaitu Kampung Ican, sedangkan bagian selatan yaitu Kampung Sesndung yang dibatasi oleh wilayah ini. Sedangkan di kampung bagian utara yaitu Kampung Kugenbit dan PNG, sedangkan serta barat yang dibatasi oleh Sungai Kau. Mata pencarian suku Muyu adalah berladang dengan tanam pokok sagu, bijalar, pisang, dan buah-buahan. Sagu sangat cocok ditumbuhi dalam masyarakat Muyu karena daerahnya yang sangat cocok ditumbuhi oleh sagu. Hewan ternak paling penting dalam masyarakat Muyu adalah babi yang dipotong pada saat upacara. Untuk memenuhi kebutuhan lauk pauknya, masyarakat Muyu memperolehnya dengan cara berburu dan menangkap ikan di sungai. Dan yang B, sistem bahasa dan sistem kepercayaan. Yang pertama, bahasa. Bahasa yang mereka gunakan dalam bahasa sehari-hari yaitu bahasa Muyu. Dapat diklasifikasikan ke 8 subsuku dan 8 subbahasa, yaitu dari wilayah utara ke timur, seperti bahasa Kamindip, Opari, Kakaib, Kawitep, Kasaut, Ar, Jonggom, dan dialek Ningrum. Kedelapan subkati tersebut mempunyai dialeknya masing-masing, tetapi dalam kosakata terdapat persamaan-persamaan walaupun ada sedikit perbedaan. Seperti dalam bahasa Kamindip dan Opari, mereka mengklaim bahwa mereka beda sub bahasa Kamindip dan Opari. Dan yang kedua, kepercayaan. Dalam masyarakat Muyu, mereka percaya kepada kekuatan-kekuatan gaib. Kekuatan gaib ini sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Selain itu juga ada roh yang tidak mendukung dalam kehidupan mereka, tetapi malah mendatangkan malapetaka. Kekuatan gaib ini juga tidak lepas dari corak kehidupan mereka, seperti berperang, mendapatkan OT, perburuan,
memelihara babi dan anjing, dan menyembuhkan dari beberapa penyakit. Dan yang C yaitu rumah adat suku Muyu. Rumah pohon adalah rumah adat suku Muyu yang terbuat dari kayu dan daun nimbung. Di dalam ruangannya terdapat beberapa ruangan, yaitu ruangan khusus laki-laki dan khusus perempuan dan anak-anak. Dalam sebuah keluarga boleh saja tinggal bersama. Hal ini bertujuan untuk melindungi dari serangan binatang buas. Dalam budaya, sebuah keluarga boleh saja membuat rumah sendiri. Namun, dalam budaya Muyu, sebuah keluarga haruslah tinggal bersama adalah sebuah keharusan. Karena untuk menjaga keamanan dan memperbesar kekuatan dalam menghadapi musuh. Kehidupan orang Muyu dalam pandangan tipe-tipe rumah mereka yang dibangun, rumah pohon ini terbuat dari kayu dan daun nimbung. Rumah pohon ini biasa disebut dengan ayomru. Rumah pohon ini berbentuk persegi dengan luas 3-10 meter di atas tanah dan seluas 4-8 meter persegi. Rumah-rumah ini dibangun di atas satu tangga atau lebih yang nantinya ditopang oleh tiang-tiang. Dalam dindingnya terbuat dari 2 lapis papan kayu. Setiap wanita dewasa biasanya dibuatkan kamar tersendiri. Hal ini sesuai dengan bahwa kalau ada lebih dari satu istri itu hal yang tidak aneh, mengingat poligami yang diakui oleh masyarakat Muyu ini maka akan ditempatkan di dalam kamar-kamar. Dan yang D, pakaian adat suku Muyu. Laki-laki dan perempuan suku Muyu memiliki pakaian tradisional yang sangat unik. Pakaian ini terbuat dari burung tahun-tahun. Pakaian ini biasa disebut dengan kawet karuk. Cara membuat pakaian ini sangatlah mudah, yaitu paruh burung tahun-tahun kemudian dipisahkan dari kepalanya. Setelah itu dijemur di atas perapian. Setelah kering dibuat lubang bagian tengahnya. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan seutas tali sebagai pengikat pinggang. Pakaian ini berfungsi untuk menutup kemaluan laki-laki maupun perempuan. Burung tahun-tahun merupakan burung lambang hewan endemi Papua. Burung tahun-tahun akan setia dengan pasangannya karena burung ini adalah lambang kesetiaan. Saat mencari makanan, burung ini akan selalu bersama. Dan jika apabila pasangan tersebut mati atau maka pasangan tersebut hidup sendiri hingga mati. Dan yang E yaitu alat musik suku Muyu, yaitu bustek. Bustek adalah alat musik yang terbuat dari buah kenari dan bambu. Alat musik ini memiliki suara yang gemercik saat diayunkan menggunakan tangan. Bustek merupakan instrumen musik yang diciptakan oleh gerakan yang berada oleh buah kenari yang berada pada bambu. Bustek umumnya digunakan sebagai pengiring tarian adat. Namun, bustek ini digunakan sebagai upacara adat dan kesenian. Dan yang F yaitu tarian. Tarian suku Muyu, yaitu tarian danda. Tarian danda merupakan tarian yang menceritakan mitos-mitos atau legenda yang pernah ada di suku Muyu. Tarian ini dibawakan pada saat penyambutan atau upacara adat. Tarian ini dibawakan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak tahu jumlahnya berapa. Tarian ini menceritakan dua perempuan, yaitu manusia dan makhluk lain yang berwujud perempuan yang hidup di hutan dan tinggal di pohon-pohon besar. Perempuan itu adalah pemelihara alam dan pemelihara binatang.
Dan jika apabila tidak dapat mendapatkan hewan buruan perempuan itu, karena hewan buruan itu adalah hewannya perempuan itu, jadi hanya 1-2 orang saja yang bisa mendapatkan hewan buruan itu, karena hewan buruan itu adalah hewan perempuan itu. Sehingga tarian ini adalah tarian yang menceritakan sesuai gerakannya di tempat dan membentuk suatu variasi sesuai dengan cerita legenda yang dibawakan. Fungsi sosial dari tarian ini adalah untuk memeriahkan pesta dan mencari jodoh bagi pasangan muda-mudi. Dan yang G yaitu senjata tradisional suku Muyu. Yang pertama ada kapa. Senjata tradisional ini adalah ikon dari suku Muyu, di mana masih banyak ditemui dalam masyarakat Muyu dalam aktivitas sehari-hari. Kapa ini diistilahi dengan nama jejugum. Cara merakit kapa ini sangat mudah, yaitu dengan cara mengikat satu batu-batuan kepada bambu yang nantinya akan dijadikan sebagai alas pegangan. Pada zaman dahulu, kapa ini digunakan sebagai alat untuk menebang pohon atau membuat sagu. Namun, kebiasaan tersebut tidak efisien karena memakan banyak waktu serta tenaga. Pada dasarnya, fungsi dari alat tradisional ini adalah untuk menjaga dari serangan binatang buas. Namun, seiring berjalannya waktu, kapa ini digunakan sebagai alat untuk pertempuran. Dan senjata kedua yaitu busur dan panah. Busur dan panah merupakan senjata yang dimiliki oleh suku Muyu. Hanya kegunaan saja yang berbeda dalam setiap suku. Ada yang digunakan sebagai perang, ada yang digunakan sebagai perburuan. Dan bahan yang digunakan dalam masyarakat Muyu dan masyarakat lainnya juga berbeda-beda. Serta dalam penyebutannya dalam masyarakat Muyu dan masyarakat lainnya juga berbeda-beda. Masyarakat Muyu menyebut busur yaitu tinim, sedangkan panah yaitu ando. Bahan busur atau tinim yang digunakan masyarakat Muyu adalah pohon sejenis palem. Pohon sejenis palem ini kemudian dipotong selebar 3 jari. Setelah itu diikat ujung satu dengan ujung lainnya hingga membentuk setengah lingkaran. Kemudian dikasih bambu bagian tengahnya yang diikat dengan tali genemo yang sudah dipintal hingga menjadi talian ujung kiri dan kanan untuk menahan bambu dan busur. Dan yang ketiga, senjata ketiga yaitu pisau belati. Pisau belati merupakan senjata tradisional yang sangat unik yang berjenis pisau kecil yang biasa disebut dengan pisau belati. Pisau ini berbentuk unik dengan adanya rumbai-rumbai di gagangnya. Senjata tradisional ini berguna untuk mayayat atau memotong binatang buruan. Jadi, meskipun masyarakat Muyu mendapatkan hewan buruan binatang seperti mamalia besar atau buaya, masyarakat Muyu tetap berpegang teguh kepada adat istiadat yang berlaku. Adat tersebut tidak memperbolehkannya menggunakan senjata sejenis perapian. Pisau belati adalah pisau yang terbuat dari bahan unik dan sulit didapatkan di daerah lain. Pisau ini yaitu si tulang hewan endemik si burung kasuari. Tulang burung kasuari kemudian dimanfaatkan oleh budaya setempat sebagai nilai bagi kehidupan. Di samping itu juga bulu yang melekat pada gagangnya yaitu si bulu burung kasuari. Dan yang H yaitu tradisi suku Muyu. Yang pertama, tradisi pesta Awabon dan Atabon. Awabon adalah pesta yang sederhana yang dirancang oleh satu keluarga saja.
untuk menyembelih 1-2 ekor babi saja. Pesta Awabon juga dihadiri tamu terbatas, sedangkan Atabon adalah pesta yang sangat meriah yang dihadiri oleh tra-tra gabungan untuk menyembelih 15-30 ekor babi saja. Dalam pesta Atabon juga diadakannya tarian, yaitu tarian Ketmon. Tarian Ketmon dilakukan sejak awal pesta, sejak tamu memasuki lapangan pesta. Letak persamaan dari pesta Atabon dan Awabon adalah sama-sama menggunakan kekuatan gaib. Motivasi utama dari pesta Atabon dan Awabon adalah pembayaran daging yang dijual. Pembayaran daging ini menyenangkan bagi perancang acara atau tuan rumah, sebab mereka mendapatkan uang dan tidak bersusah payah untuk melakukan perjalanan menagih hutang. Demi tercapainya pesta itu, masyarakat Muyu rela bersusah payah. Dan tradisi yang kedua yaitu upacara kematian dan sikap terhadap orang yang meninggal. Upacara kematian terhadap orang meninggal ini kerabat dekatnya, meskipun ia beda pemukiman, seperti keluarga, orang tua, anak-anak yang mempunyai hubungan baik. Sikap terhadap orang meninggal ini, kalau mereka tidak tinggal jauh, mereka akan memberi penghormatan terakhir kepada almarhum. Di antara wanita akan mengikuti ratapan. Ratapan dilakukan dengan cara meneriakkan panggilan. Yang terdengar istilah kegerapatan yaitu seperti nambe nambu. Dengan itu, dalam wanita juga terdengar suara yang berbeda yang diikuti dengan seruan. Dengan itu, keluarga, anak-anak akan sungguh-sungguh menyatakan suka duka mereka. Dan yang terakhir, tradisi yang ketiga yaitu tradisi tukar menukar dengan OT. Ini tidak ada gambarnya karena yang dimaksud OT itu adalah mas kawin. Mas kawin yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Bovendigul di Gol, Papua. Keberadaan OT ini sudah menjadi tradisi turun-temurun dan menjadi bagian dari kebudayaan suku Muyu. Masyarakat suku Muyu memberi penghormatan dan sangat menghargai adanya OT ini. Tradisi tukar menukar dengan OT hingga membangun kepercayaan melalui masyarakat perdagangan. Suku Muyu memiliki ilmu pengetahuan tentang bilangan yang namanya OT. Biasanya dalam mas kawin dan barang-barang upacara seperti pesta babi. Pesta babi ini digelar untuk mencari hadiah sebagai imbalan dari tamu-tamu yang datang. Seperti barang hasil bumi dan kapak dan panah juga diperjualbelikan dengan OT. Dalam masyarakat Lingga, sistem ini sangat maju dalam suku Muyu. Dalam berdagang, masyarakat Muyu memiliki hal yang unik dan efektif hingga kekinian. Dengan menjalin relasi penjual dan beli saling bertukar rasa percaya, hingga menjalin relasi antara penjual dan pembeli, hingga relasi inilah yang menjadikan mereka erat satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu kuliner. Papeda merupakan makanan yang terbuat dari sagu. Papeda ini dimasak selama beberapa menit, kemudian setelah berbentuk tekstur bubur, diangkat. Bubur yang lengket ini terasa hambar. Oleh karena itu, sebelum disajikan terlebih dahulu dikasih air jeruk untuk menambah kelezatan rasa, dan
dikasih air hangat agar tekstur mengembang. Sebagai pelengkap papeda yaitu dikasih ikan kuah pedas dan sayur tagas-tagas yang terbuat dari buah pepaya, daun singkong, dan ubi jalar. Papeda makin lezat disantap selagi hangat. Dan dapat saya sampaikan di sini bahwa kebudayaan suku Muyu adalah daerah yang terletak di pedalaman Pulau Irian Jaya yang dekat dengan Papua Nugini, dengan mata pencaharian yaitu berburu, mendapatkan OT, memproduksi sagu, dan memelihara babi dan anjing. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Muyu. Alat tukar sebelum mengenal OT yaitu kertas atau mindit. Alat tukar sebelum mengenal kertas atau koin yaitu OT atau mindip. Dalam kehidupan religi, masyarakat Muyu percaya pada kekuatan-kekuatan gaib. Dalam hidup mereka tidak mengenal sistem pemimpin tertinggi. Secara khusus, suku Muyu ini ada 4 ciri khas yaitu individualitas, mobilitas, rasa takut dan curiga, hasrat untuk memperoleh barang berharga dan uang, Salah satu tradisi yang sangat penting dalam masyarakat Muyu adalah pesta babi. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.